atau penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemik, ini saat ini yang merupakan salah satu penyebab kematian utama baik di seluruh dunia, negara maju ataupun negara berkembang ya seperti Indonesia. Nah, coronary artery disease ini sendiri patofisiologinya yaitu akumulasi dari plak aterosklerosis pada arteri koroner epikardial, baik itu obstruktif maupun non obstruktif. Ya, untuk gambarnya tadi sempat dijelaskan juga oleh Dr. Indi. Dan kemudian paling sering manifestasinya adalah stable angina ya atau angina pectoris stabil. Jadi kenapa sih terjadi angina? Angina ini diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara oksigen demand dari miokardium dan suplai darah oleh arteri koroner ke miokardium. Nah, kenapa? Karena di situ ada kumpulan atau akumulasi dari plak aterom pada lumen pembuluh darah koroner sehingga mempersempit aliran dari darah menuju ke miokardium. Selain itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan vasodilatasi dari distal pada sirkulasi koroner. Nah, kemudian slide. Ini terminologi dari angina berdasarkan ESC Guideline tahun 2019. Jadi ada 3. Ya, pertama tipikal angina. Tipikal angina ini kita mendapatkan 3 karakteristik. Yang pertama adanya nyeri dada substernal. Kemudian nyeri dadanya itu diprovokasi oleh exercise dan stres emosional. Lalu dia akan hilang dengan istirahat atau pemberian nitrat sublingual dalam beberapa menit. Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya angina atipikal. Bila kita menemukan 2 dari 3 kriteria tipikal angina. Lalu non-angina chest pain, ya jika kita tidak menemukan satu pun dari kriteria tipikal angina atau kita menemukan satu saja dari tipikal angina, kita hanya menyebut itu suatu non-angina chest pain. Nah, ternyata angina juga mempunyai functional class, ya kalau gagal jantung kita sebut NIHA atau AHA. Tapi pada angina kita ada namanya Canadian Cardiovascular Society atau CCS. Ya, kalau CCS 1 berarti anginanya dia akan timbul pada saat aktivitas sedikit lebih berat. Jadi untuk aktivitas sehari-hari dia tidak ada limitasi. Kalau angina CCS 2 dia akan merasakan nyeri dada bila pada aktivitas sehari-hari. Ya, sedikit limitasi pada kegiatan dia sehari-hari. Kemudian angina CCS 3 ada keterbatasan atau nyeri dada pada kondisi aktivitas yang lebih ringan. Sementara kelas 4 ya angina EPRES ya pasien mengalami nyeri dada terutama pada saat istirahat. Mungkin kalau angina kelas 3 atau kelas 4 kita mulai harus curiga pasien ini jatuh pada kondisi unstable angina pectoris. Nah, untuk ESC guideline sendiri sudah memberikan kemudahan untuk kita mulai mendiagnosis apakah pasien ini termasuk SCAD atau bukan, yaitu dengan pretest probability. Jadi pretest probability ini adalah suatu diagnostik tool berdasarkan pertama keluhan ya apakah dia anginanya golongan tipikal, atipikal atau non anginal atau ada keluhan sesak napas. Kemudian kita lihat juga usia pasien. Lalu jenis kelamin, apakah perempuan atau laki-laki. Misalnya ada pasien datang dengan keluhan tipikal angina, pasien laki-laki usia 50 tahun. Kita lihat di sini, kalau 50 tahun berarti PPP-nya 32%. Nah, selain itu ada likelihood ya. Jadi kalau kita sudah menemukan PTP misalnya 32%, kita juga nilai faktor-faktor yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang menurunkan likelihood of PJK, pertama, bila pasien tersebut kita lakukan exercise test, misalnya treadmill test, didapatkan hasilnya normal, ya tidak ada respon iskemik. Atau pada pemeriksaan CT scan, kita tidak menemukan coronary calcium, atau Aldosterone score-nya 0. Nah, bagaimana kalau yang meningkatkan likelihood dari PJK? Pertama, kita harus mengetahui juga faktor risiko pada pasien ini apa. Apakah ada dislipidemi, hipertensi, diabetes, merokok, dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga resting EKG-nya. Apakah sudah terbentuk Q patologis, ya, misalnya pada pasien MCI,
atau ada ST depresi, atau juga kadang disertai dengan T-inverted. Nah, kemudian dari parameter echo juga kita bisa nilai ya fungsi sistolik ventricle kirinya ya dengan EF, atau dengan ada tidaknya regional wall motion abnormality ya, gambaran-gambaran echokardiografi yang menyokong PJK. Kemudian bila misalnya pasien ini kita lakukan exercise test, nah biasanya ditemukan kondisi-kondisi abnormal ya yang menyokong respon iskemik positif. Kemudian didapatkan juga coronary calcium pada pemeriksaan CT scan. Nah, ini terapi ya, manajemen chronic coronary syndrome, lifestyle modification, pharmacological, dan revascularization, baik PCI maupun CABG. Ini lifestyle management ya, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Indi, saya cukup skip saja. Nah, ini yang paling pentingnya tentang angina. Ternyata angina ini sekarang masih merupakan masalah yang cukup serius ya, karena ternyata di negara maju sendiri, ini salah satunya di Australia, pasien-pasien dengan angina ya 1 dari 3 pasien dengan stable angina itu belum terkontrol. Jadi dalam 1 minggu ada lebih dari 1 kali episode angina. Ya, hal ini bisa menyebabkan si pasien menjadi terbatas aktivitas fisiknya, bahkan bisa menurunkan kualitas hidup pasien tersebut. Kemudian angina sendiri ini jadi semakin rumit ya kondisinya, karena pertama populasi usia tua makin lama makin bertambah, lalu epidemik dari faktor-faktor risiko seperti diabetes, kemudian hipertensi, obesitas, dislipidemi, lalu penggunaan obat-obatan ya, salah satunya obat-obatan gagal jantung yang makin lama makin modern, makin banyak obat-obatan yang life prolonging terapi, kemudian adanya tata laksana akut coronary syndrome yang makin maju, baik secara intervensi maupun operatif dengan CABG. Nah, hal-hal tersebut yang meningkatkan resiko terjadinya angina ya. Kemudian yang kedua, masalahnya adalah anti-aminanya ini tidak cukup adekuat untuk mengatasi keluhan pasien-pasien. Ini di Amerika sendiri ya, di negara maju, itu lebih dari 7.000 pasien, itu 30%-nya masih tidak adekuat terapi anti-anginanya. Bahkan 22%-nya tidak mendapatkan anti-angina yang cukup. Ya, bisa dibayangkan di negara maju aja seperti ini, bagaimana dengan di Indonesia ya. Kemudian dari 33 pasien, dia biasanya hanya mendapatkan 1 jenis anti-angina, atau dosisnya masih lebih rendah daripada dosis yang sudah direkomendasikan oleh guideline. Ini tujuan dari angina ya, terapi angina, terapi chronic coronary syndrome, yaitu yang pertama kita harus mengurangi gejala angina, gejala nyeri dada, menurunkan exercise induced ischemic, dan mencegah kejadian cardiovascular event. Ya, jadi ini beberapa strategi yang sudah direkomendasikan oleh SC pada tahun 2019. Jadi perbedaan antara terapi anti-angina dengan heart failure yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ranti, Dr. Roni, dan Dr. Yana. Ya, kalau heart failure kan dia sudah ada pakemnya. Jadi kita harus memberikan obat A, B, C, dan D. Kemudian kalau tidak relief baru klinik selanjutnya. Tetapi kalau untuk anti-angina, ya walaupun dia sudah ada first line, second line, atau third line, tapi tetap kita harus berdasarkan kondisi klinis masing-masing pasien, baik secara hemodinamik maupun kondisi komorbid masing-masing pasien. Jadi tidak saklek terapinya seperti guideline. Yang pertama kita lihat standar terapi lini pertama yaitu beta blocker dan calcium channel blocker. Nah, bila misalnya pasien kita itu heart rate-nya belum tercapai target heart rate-nya, masih di atas 80 kali per menit pada saat istirahat, maka kita bisa memberikan beta blocker atau non-dihydropyridine CCB seperti verapamil ataupun diltiazem.
Nah, kalau misalnya heart rate-nya sudah tercapai atau malah lebih rendah dari 60 kali per menit, maka kita bisa memilih dihidropyridin CCB atau amlodipine. Nah, untuk pasien-pasien angina disertai heart failure, kita bisa berikan beta blocker ya. Jadi beta blocker di sini nanti dia akan sebagai pengobatan heart failure-nya, juga bisa berfungsi sebagai anti angina. Kemudian gimana kalau pasien dengan low blood pressure, ya ini mungkin yang banyak ya pasien-pasien kita dengan tensi yang mepet. Nah, kita mau memberikan anti angina, ya kita bisa mulai dengan low dose beta blocker atau low dose dari non dihidropyridin CCB. Nah, sekarang kita lihat yang second line ya. Second line ini bisa kita berikan kombinasi 2 obat first line, atau kita bisa berikan kombinasi first line dan second line, atau kita bisa ganti dengan long acting nitrat. Kita lihat pada kolom yang low blood pressure, kita bisa mempertimbangkan ivabradin ya jika heart rate-nya cepat, ranolazine atau trimetazidin. Ya, ini ya kenapa sih second line anti angina masih bisa digunakan sebagai pengganti atau penambah obat-obatan first line. Jadi memang belum ada penelitian yang membandingkan antara second line atau first line mana yang lebih superior. Nah, selain itu juga kita harus balik lagi ya seperti tadi yang saya jelaskan, karakteristik atau komorbid pasien masing-masing. Ya, selain itu ada beberapa obat-obatan anti angina yang dia mempunyai efek menguntungkan pada beberapa kelompok pasien. Misalnya pada pasien diabetes ada nih anti angina yang memang dia mempunyai benefit efek, bisa menurunkan kadar gula darah puasa atau membantu menstabilkan kadar HbA1c. Nah, ini ya first line terapi. Yang pertama kita memberikan short acting nitrat, isosorbidin nitrat. Kemudian kita bisa berikan juga beta blocker atau lowering heart rate CCB. Lalu kalau misalnya heart rate-nya sudah tercapai atau misalnya pasiennya tidak toleran terhadap agent heart lowering, kita bisa memberikan calcium channel blocker yang dihidropyridin. Nah, bila pasiennya masih refrakter, apalagi pasiennya masih pada CCS 3 atau 4, kita bisa kombinasi beta blocker dan CCB dihidropyridin. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak respon terhadap first line, maka kita bisa mempertimbangkan second line. Second line ini kita bisa tambahkan pada obat-obatan first line atau kita ganti dengan obat-obatan second line. Yang pertama ivabradin, long acting nitrat, nicorandil, ranolazine, dan trimetazidin. Nah, jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dari obat-obatan anti angina untuk pasien kita? Yang pertama ketersediaan obat ya, jangan sampai saklek kita harus long acting nitrat, tetapi pada vaskes kita tidak tersedia nih long acting nitrat atau trimetazidin atau ranolazine. Kemudian yang kedua interaksi obat ya, kita juga harus pikirkan. Lalu preference pasien ya, kita juga harus nilai pasiennya lebih nyaman pakai anti angina apa. Lalu yang keempat, toleransi pasien terhadap obat-obatan anti angina yang akan kita berikan. Lalu gejala severitas dari angina pasien-pasien dan resiko kardiovaskular event. Dan di situ saya kasih lagi kata kuncinya bahwa anti angina ini sangat individual ya, tergantung masing-masing karakteristik pasien. Nah, ini potensial side effect ya. Lalu ini side action of anti-anginal agent ya, beta blocker, CCB, nitrat ya, kita lihat nitrat dia meningkatkan nitrit oxide, kemudian ranolazine dia efeknya yaitu pada channel dari lead natrium. Di sini ya kerjanya ranolazine, jadi dia mencegah influx natrium yang berlebihan yang nantinya dengan natrium kalsium exchanger juga akan meningkatkan kadar kalsium ya yang bersifat toksik terhadap miokard yang bisa menyebabkan aritmia, kemudian meningkatkan demand dari oksigen dan sebagainya. Nah, ini beberapa trial dari ranolazine ya, namanya Carissa trial, Erica trial, dan Teresa trial. Ya, masing-masing menjelaskan bahwa dari ranolazine sendiri dapat menurunkan episode angina,
kemudian menurunkan time to ischemic ya, misalnya pada pasien-pasien yang dilakukan treadmill, dan meningkatkan quality of life. Ya, ini salah satu slide tentang efek ranolazine, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid. Misalnya kita bisa pakai pada pasien yang intoleran terhadap beta blocker, atau pasien yang dengan gangguan AV block, atau pasien dengan heart rate rendah, pasien dengan low blood pressure. Nah, kemudian ya, jadi karena dia bukan efeknya terhadap heart rate, blood pressure, dan vasodilatasi, ya, tetapi lebih pada optimalisasi dari miokardium. Nah, ini ya Carissa trial dijelaskan bahwa tidak ada efek terhadap blood pressure dan heart rate. Ini juga sama ya, slide. Ini efek dari miokardium, cardiovascular disease dan diabetes. Saya rasa skip dulu ya. Nah, ini Carissa trial ya, di mana Carissa trial ini menilai efek ranolazine terhadap pasien-pasien diabetes. Dari sini kita lihat bahwa pemberian ranolazine 750 mg maupun 1000 mg. Yang pertama, yang kolom A itu tentang episode angina. Didapatkan bahwa pasien yang menggunakan ranolazine, episode anginanya pada pasien diabetes itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan placebo, atau bahkan dibandingkan dengan pasien-pasien non-diabetes. Lalu kemudian yang sebelah B yaitu penggunaan konsumsi nitrat sublingual. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan ranolazine, pasien lebih jarang untuk memakai nitrat ya, terutama pada pasien diabetes itu lebih rendah ya jika dibandingkan pada pasien non diabetes. Jadi artinya bahwa ranolazine ini banyak benefitnya pada pasien-pasien angina dengan diabetes. Nah, ini selain parameter angina, parameter nitrogliserin, juga dia dapat menurunkan HbA1c. Ya. Ini Teresa, ya jadi ini Teresa sama ya, menurunkan angina frekuensi dan penggunaan nitrogliserin. Jadi ini bisa jelaskan bahwa baik terapi medikamentosa maupun revaskularisasi, keduanya harus berjalan beriringan. Jadi dua-duanya merupakan terapi utama pada pasien kronik coronary syndrome. Ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa terapi angina ini, yang pertama, ya kita harus mengevaluasi pasien kita, baik dari anamnesisnya, ya anginanya, kemudian faktor-faktor resiko, komorbid pada pasien tersebut, kemudian terapinya juga kita harus sesuaikan pada masing-masing pasien, ya karena tujuannya yang pertama kita mereduce angina simptom, juga mencegah kardiovaskular event yang lebih lanjut. Lalu terapi anti angina ini sangat individual, ya tergantung dari komorbid, kemudian tergantung dari toleransi pasien terhadap obat-obatan anti angina dan profil hemodinamik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.